Nih ya, banyak organisasi bisnis yang nanya, kita harus anggarkan berapa sih buat digitalisasi? Tapi uniknya, jawaban atas pertanyaan ini nggak pernah satu suara. Ada yang bilang 5% dari total revenue, ada yang nekat bilang 20%, tapi ada juga yang ngomong, lihat dulu kita mau kemana. Nah, justru disitulah letak masalahnya. Banyak yang ngasal nentukan anggaran digital tanpa strategi yang jelas. Di video ini kita akan bakal bahas tuntas dari mana sebenarnya angka ideal itu muncul dan apa konsekuensinya kalau salah ngitung. Yuk lanjut nonton, karena jawabannya bisa cukup mind blowing loh. Pertama-tama kita harus satu frekuensi dulu ya. Anggaran digital itu bukan cuma buat beli software atau bayar langganan cloud. Lebih dari itu, anggaran digital mencakup investasi di teknologi, pengembangan SDM, tools kolaborasi, cyber security, sampai riset untuk inovasi. Kenapa penting? Karena tanpa anggaran yang memadai dan tepat sasaran, inisiatif digital cuma akan setengah jalan. Ibarat nih, mau ke Bali, tapi cuma ngisi bensin buat nyampe Cirebon. Bisa sih jalan, tapi nggak bakal sampai. Ada data dari Gartner yang menyatakan bahwa rata-rata perusahaan global mengalokasikan sekitar 8-12% dari pendapatan tahunannya untuk kebutuhan digital dan IT. Tapi angka ini bisa jadi lebih besar kalau bisnisnya berbasis teknologi atau lagi dalam fase transisi besar-besaran. Kalau nggak ada prioritas jelas, anggaran bisa jadi boros tapi nggak efektif. Jadi kuncinya bukan cuma soal nominal, tapi soal arah dan tujuan. Dan itu yang bakal kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Nah, jadi berapa sebenarnya angka ideal dari anggaran digital? Jawabannya tergantung dari banyak hal. Pertama, jenis industrinya. Misalnya nih, perusahaan e-commerce atau finansial teknologi pasti butuh anggaran digital lebih besar dibandingkan perusahaan manufaktur tradisional. Kedua, posisi organisasi saat ini. Kalau perusahaannya masih di tahap awal digitalisasi, tentu perlu alokasi lebih banyak untuk infrastruktur, pelatihan, dan integrasi sistem. Tapi kalau udah cukup mature secara digital, anggarannya bisa lebih stabil dan tentunya lebih berfokus ke inovasi. Ketiga, tingkat urgensi perubahan. Di masa pandemi kemarin, banyak organisasi yang terpaksa menggandakan anggaran digital demi bisa bertahan. Nah, kalau ada kondisi eksternal yang mendesak, anggaran pun harus fleksibel dan bisa disesuaikan. Dan terakhir, kesiapan internal, baik dari segi SDM, struktur organisasi maupun mindset pimpinan. Kalau belum siap, anggaran segede apapun juga sia-sia. Jadi penting banget untuk ngukur bukan cuma kebutuhan teknis, tapi juga kesiapan mental dan kultural. Sayangnya, masih banyak organisasi yang bikin kesalahan saat nyusun anggaran digital. Salah satunya adalah overfokus pada belanja teknologi. Jadi yang dilihat cuma hardware, software, dan lisensi. Di sisi lain, aspek manusia dan proses malah diabaikan. Contohnya nih, udah ngeluarin dana ratusan juta bahkan miliaran rupiah buat sistem ERP. Tapi nggak dialokasikan dana yang cukup untuk pelatihan. Akhirnya sistemnya nggak kepake secara optimal karena user nggak paham cara pakainya. Kesalahan lain adalah anggaran digital tanpa metrik keberhasilan yang jelas. Nggak ada indikator ROI-nya, nggak ada target adopsi, cuma anggaran yang jalan gitu-gitu aja. Ini bikin evaluasi jadi susah dan akhirnya nggak tahu apakah dana itu efektif atau enggak. Terakhir, terlalu banyak anggaran untuk tools yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Hanya karena tren, terus semuanya dibeli. Padahal kalau nggak sesuai kebutuhan, itu sama aja buang-buang anggaran. Nah, disinilah pentingnya pendekatan strategis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya. Gimana caranya nentuin anggaran digital yang pas? Pertama dari mulai kebutuhan bisnis. Jadi bukan dari teknologinya, tapi dari kebutuhan bisnisnya dulu. Tanya dulu kita mau capai apa dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Kedua, susun roadmap digital. Dari roadmap itu kita bisa tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak prioritas. Berapa biaya yang dibutuhkan, jadi anggaran nggak asal nembak.
tapi berbasis rencana yang matang. Ketiga, gunakan prinsip agile budgeting. Artinya anggaran itu mesti fleksibel dan bisa disesuaikan seiring waktu. Nggak semua harus fix dari awal, tapi tetap mesti ada kerangka yang jelas untuk tiap tahapan. Dan yang keempat, ukur semuanya. Kita mesti punya indikator keberhasilan, seperti efisiensi waktu, peningkatan produktivitas, atau retensi pelanggan. Nah, dengan cara ini kita bisa pastikan bahwa anggaran digital benar-benar jadi investasi, bukannya jadi beban. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat sebuah studi kasus. Ada satu perusahaan logistik di Asia Tenggara yang mengalokasikan 15% anggaran operasionalnya buat digitalisasi. Tapi karena nggak punya roadmap yang jelas, akhirnya dana itu habis untuk platform yang nggak terpakai. Bandingin sama perusahaan retail di Eropa yang justru sukses besar karena pendekatannya berbasis kebutuhan. Jadi mereka bikin pilot project kecil, lalu ukur hasilnya, lalu scale up. Anggaran mereka tumbuh seiring dengan hasil yang terukur tersebut. Studi dari Deloitte menunjukkan bahwa organisasi yang punya strategi digital yang jelas dan terukur lebih mungkin untuk berhasil mengolah anggaran IT-nya. Bahkan return-nya bisa 2 kali lipat lebih besar dibandingkan yang asal belanja. Pelajaran pentingnya adalah bukan soal berapa besar anggaran yang kamu punya, tapi seberapa strategis kamu menggunakannya. Dan ini yang banyak orang keliru paham. Satu hal yang nggak boleh dilupakan, siapa yang memutuskan anggaran digital juga sangat berpengaruh. Kalau pimpinan masih menganggap digital cuma pelengkap penderita, ya sulit buat dapat alokasi yang proporsional. Jadi perlu ada pemahaman dari atas bahwa digital itu bukan cost center, tapi enabler pertumbuhan. Jadi bukan cuma tugas tim IT saja, tapi juga harus menjadi bagian dari strategi bisnis utama. Leadership juga penting banget nih dalam menentukan arah dan batasan prioritas. Kalau semua pengen digital tapi nggak ada batasan yang jelas, anggaran bisa cepat habis tanpa hasil yang signifikan. Perlu adanya governance yang baik, struktur evaluasi, dan dialog antar divisi atau departemen agar anggaran benar-benar dibuat selaras dengan kebutuhan bisnis dan tujuan jangka panjang. Nah, teman-teman, dari semua pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa menentukan anggaran digital itu bukan sekedar urusan angka, tapi juga soal arah, strategi, kesiapan, dan keberanian untuk berubah. Besar kecilnya anggaran bukan penentu utama, tapi bagaimana kita bisa mengelolanya dengan bijak ya, dan terukur, mulai dari hal kecil, kemudian mengukur hasilnya, dan scale up pelan-pelan. Nah, kalau video ini membuka wawasan kamu, yuk bantu share ke rekan kerja atau atasan kamu. Jangan lupa juga untuk klik like dan berikan komen kamu. Subscribe channel ini bila menurut kamu bermanfaat dan sangat tertarik untuk menonton konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.